Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Dina Trindrawati. Di sini saya akan menjelaskan bab 20 dan bab 21. Bab 20 yaitu mengenai keuangan internasional dan bab 21 mengenai otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, pertama saya akan menjelaskan bab 20 terlebih dahulu. Bank Dunia atau World Bank itu ada dua, International Finance Corporation dan International Development Association. International Monetary Fund IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Kemudian tujuan IMF itu salah satunya menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Bank Pembangunan Asia didirikan dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia pada tahun 1966. Tujuan pendiriannya adalah dalam rangka kerjasama ekonomi dan pembangunan akibat suratnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Kemudian Bank Pembangunan Islam. Pada bulan Juli tahun 1973, negara-negara Islam menghasil minyak bertemu di Jeddah dalam rangka membicarakan pendirian Bank Pembangunan Islam Internasional. Kemudian akhirnya rancangan pendirian bank ini disetujui pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975. Kemudian bab 21, pengertian pengawasan. Pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar dengan tujuan agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai. Kemudian peran OJK. Fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugasnya melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian wewenangnya tugas pengaturan dan pengawasan. Kemudian arti penting OJK bagi masyarakat akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi dan transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Kemudian dasar pembentukan OJK adalah landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Kemudian ruang lingkup pengaturan. Pengecualian Undang-Undang OJK yaitu terhadap jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan batas-batas dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan, status kelembagaan OJK yaitu lembaga pengaturan sektor keuangan independen berkedudukan di ibu kota negara, berkantor di dalam dan di luar negeri. Kemudian struktur organisasi OJK yaitu Dewan Komisioner OJK dan pelaksana kegiatan operasional. Kemudian nilai strategis otoritas jasa keuangan ada integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Perlindungan konsumen masyarakat. OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan, anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Sumber dana anggaran OJK berasal dari APBN dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian, hubungan kelembagaan, yaitu dalam Undang-Undang OJK diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama, baik antar lembaga di dalam negeri. Penyelidikan dan pemidanaan. Ketentuan pidana Undang-Undang OJK, salah satunya yaitu meliputi perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi dan yang subjeknya adalah setiap orang perorangan atau korporasi. Kegiatan OJK. Tugas OJK yaitu salah satunya kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, salah satunya yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Tindakan OJK, salah satunya yaitu tanggal 29 Agustus 2013, OJK mengumumkan telah membekukan 15 perusahaan modal Ventura. Kode etik OJK, norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, pejabat, dan pegawai OJK dalam pelaksana tugas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.